Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Pada sore yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa lagi di Encik Yunanto Channel, dimana pada sore ini masih seputaran kebun sawit. Kebetulan pada sore yang berbahagia ini, kebetulan saya lagi keliling ini mengecek kebun sawit. Kemarin beberapa hari yang lalu kita di sini lagi membersihkan. Kebetulan ada beberapa orang anggota keluarga dan juga orang yang sekitar sini membersihkan kebun ini. Jadi makanya kita cek pada sore hari ini apakah pekerjaan daripada yang dikerjakan itu apakah selesai atau belum, atau berapa kira-kira kurangnya lagi. Jadi bagaimanapun juga, di samping kita juga mengerjakan sendiri, juga kita harus ngecek gimana keadaan daripada kebun kita ini. Kebetulan kalau kebun kita ini dari rumah lebih kurang, kalau naik motor lebih kurang sekitar 10 menit perjalanan. Beda yang kebun yang kita kemarin, yang saya upload kemarin itu dekat belakang rumah sekitar 5 menit perjalanan. Jadi ini juga termasuk dekat. Tapi ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, sahabatku semuanya. Ini kita perlu juga memakai tenaga orang lain untuk membersihkan pada kebun ini. Bapak-bapak, ibu, semuanya, saudaraku, mudah-mudahan pada sore yang berbahagia ini kita selalu keadaan walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi ini kebetulan pada sore ini cahaya matahari tidak begitu terik, karena tadi sempat cuaca sedikit mendung disertai gerimis. Jadi alhamdulillah cuaca sore ini bersahabat. Jadi kita akan mengecek gimana keadaan pada sawit kita ini. Ini adalah kebun sawit saya dari bibit unggul, yaitu kita menggunakan bibit Marihat. Bibit apa? Topaz 3, sorry, maaf. Jadi umur daripada kebun kita ini lebih kurang hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Jadi sini udah mulai panen. Tadi panen. Jadi itu gambar singkat dulu. Jadi kita akan berkeliling ya. Ini saudaraku semuanya. Ini masih di kebun kita, di seputar ini jalan-jalan yang kita bikin kemarin. Ini alhamdulillah buahnya. Jadi ini sebagai motivasi bagi kita semua, makanya pakailah bibit unggul. Terserah bibit apapun, jelas bibit unggul tidak mengecewakan hasilnya. Ini baru sekali kita pakai pupuk organik, dibersihkan baru 6 bulan terakhir ini. Andaikan ini kita terus kita rawat 1 tahun ini, tentu hasilnya lebih dari ini ya. Ini sebagai motivasi bagi kita semua dan juga bagi diri saya pribadi. Mari kita jaga rawat kebun kita lebih maksimal lagi supaya hasilnya lebih baik lagi. Nah, ini pelepahnya agak rusak kemarin. Nah, kita bikin jalan ini. Tapi sungguh pun rusak, buahnya muncul juga. Alhamdulillah, apabila kita rawat sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya memuaskan. Tiada usaha mengkhianati hasil. Ini berjalin, mengeliling Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Andaikan kita pupuk lebih maksimal, andaikan perawatan kita lebih maksimal lagi. Ini baru kita mulai 6 bulan terakhir ini membersihkannya. Ini baru kita mulai, hanya sekali kita memakai pupuk. Itu pupuk organik kita pakai, baru sekali. Jadi kalau kita padu-padankan dengan pupuk-pupuk yang lainnya, insya Allah hasilnya melimpah, jos gandos. Bapak Ibu saudara semuanya, kalau ini contohnya, kita pakai bibit apa ini, bibit unggul nih. Sungguh pun kiri kanan atau di jalurnya semak, yang penting saya sarankan pangkalnya atau piringannya harus bersih nih. Tapi kalau seandainya memang kita bisa membersihkan semuanya seperti ini, memang bagus lagi. Ini buahnya ngeliling, ngeliling semua buahnya. Ini salah satu kelebihan daripada kita memakai bibit unggul nih. Ini musim trek nih Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Sungguh pun musim trek, buahnya tetap keluar.
dan buahnya tetap merata. Apalagi kita menjaga dan merawatnya ekstra gitu ya. Jadi ini bekas-bekas berondolan buah, bekas panen tadi. Nah, ini udah agak bersih. Mari kita jalannya itu. Nah, jadi kita keliling ya guys. Kita keliling dulu, kita cek mana kira-kira yang belum selesai dibersihkan. Kalau untuk sebelah barat ini alhamdulillah nih, bisa sama-sama kita lihat udah bersih lagi. Udah kita melakukan pembersihan itu dengan cara menebas. Sedangkan sebelah ini di tengah ini belum lagi ya. Ibu sahabatku semuanya, kita membersihkan lahan ini, membersihkan kebun ini dengan memakai cara menebasnya. Setelah tebas baru kita semprot. Ini memang agak semak, cuman kalau untuk pangkal-pangkalnya udah bersih. Ini belum masuk pupuk yang lain, cuma kemarin kita memakai pupuk organik, pupuk eco farming baru sekali, sekitar lebih kurang 2 bulannya lalu. Tetap jalan ke sini, mana perlu keadaan di sekitar sini. Kalau untuk pangkal-pangkal sawit alhamdulillah bersih. Kemarin sini, nah ini udah agak bersih. Berarti sini udah hampir selesai. Nah, itu ada anak-anak kayu. Jadi Bapak Ibu sahabatku semuanya, jadi anak-anak kayu ini wajib kita buang supaya pertumbuhan sawit kita ini atau penyerapan zat-zat makanan atau zat-zat yang diperlukan oleh perkembangan pada sawit ini tidak terganggu. Ini rumput-rumputnya. Jadi kalau kita berintegrasikan dengan ternak ini sangat bagus. Kita kemarin juga ada sini sapi. Sekarang kita ada kambing. Jadi ini sawit kita. Ini rumput-rumput ini kalau untuk ternak sangat bagus sekali ini. Itu saya kebetulan sore ini temani oleh ayah saya, orang tua saya yang selalu menemani saya, dan beliau juga sangat memberi motivasi saya hingga bisalah saya punya kebun seperti ini. Jadi beliau ini sering menemani saya kemanapun, apalagi mengontrol kebun ini. Jadi Bapak Ibu sahabat semuanya, sibuk apapun kita, kebun ini harus kita kontrol. Kalau perlu kita juga ikut sekali bekerja dalam ini. Dulu pernah 2 tahun 3 tahunnya lalu saya sibuk dengan pekerjaan saya sehingga kebun-kebun ini terbengkalai, tidak terkontrol. Jadi kita tidak tahu makna yang kita dapat karena sering-sering jalan kebun ini, ngontrol kebun ini. Pertama, kita tahu apa yang diperlukan oleh sawit kita, apa yang perlu dikerjakan dalam kebun ini, minimal kayak gini. Kita tahu apa pupuk yang kurang dan juga apa zat-zat lainnya yang diperlukan oleh pertumbuhan kebun kelapa sawit kita ini. Nah, ini siap dibersihkan kemarin. Nah, ini sekitar 3 hari yang lalu anak-anak kayu sudah dibersihkan, alhamdulillah. Nanti setelah kita terapkan pupuk organik, kita akan coba memakai juga pupuk lainnya yang sangat manfaat untuk kembang sawit ini. Jadi kalau sekitar sepadan ini ada hutan kosongnya, ada sedikit tertinggal lagi. Nah, ini memang agak terganggu sedikit pertumbuhan daripada sawit kita ini. Jadi memang kita harus ekstra menjaga dan merawatnya. Alhamdulillah kalau untuk sebelah sini udah boleh dikatakan agak bersih. Jadi setelah anak-anak kayu atau tanaman pengganggu lainnya nanti saya bersihkan, akan kita lakukan penyemprotan nantinya
supaya lebih bersih lagi. Ini rumputnya terlalu padat. Ini alhamdulillah sebelah sini udah bersih. Bapak Ibu saudaraku semuanya, jika nantinya ada kira-kira masukan yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri yang pemilik lahan atau mempunyai kebun ini, silakan berkomentar di kolom komentar. Sama untuk diri saya sendiri, yang kedua juga untuk perkembangan channel ini ke depannya, dan juga bisa juga menambah pengetahuan daripada saudara-saudara kita, para subscriber kita, sehingga sama-sama kita mendapatkan ilmu ini, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit. Terus kita berjalan. Jadi sekali lagi saya informasikan, kita ini memakai bibit unggul, bibit Topaz 3 yang umurnya lebih kurang udah lebih dari 4 tahun. Jadi memakai ubi unggul ini terserahlah, yang penting kita memakai ubi unggul mau varietas apapun. Saya sarankan kepada Bapak Ibu saudaraku semuanya dimanapun berada, para pecinta kebun sawit, pakailah bibit unggul, terserah mau varietas apapun. Sebab dengan menggunakan bibit unggul, pertama, walaupun kita kurang pupuknya, hasilnya tetap ada, tetap dia berbuah. Itulah. Jadi terus kita berjalan. Ini lagi yang belum. Ini harus kita. Ini udah. Yang belum lagi nih. Masih ada anak kayunya. Ini harus kita tebas ya. Ini buahnya alhamdulillah ada. Nanti kita akan kasih pupuk biar dia berbuah lebih besar lagi, lebih maksimal lagi. Buahnya ini. Jadi ini tidak perlu dicontoh ya, jangan ditiru. Pokoknya intinya kalau kita punya kebun sawit ini harus bersih. Tapi sungguh pun kebun sawit kita ini di jalur-jalurnya ada kayu, tapi yang jelas piringannya, pangkalnya ini bersih kita ya. Jadi makanya sawit kita ini ada terus berbuah. Ini terdapat, ini memang harus kita bersihkan, kita buang. Ini salah satu kelebihan bibit Topaz ini, Bapak Ibu saudaraku semuanya, buahnya keliling. Ini walaupun hanya sekali baru pupuk kemarin yang kita menggunakan pupuk organik, pupuk eco farming. Jadi kalau kita padukan nantinya dengan pupuk kimia atau pupuk jenis lainnya yang lebih bagus lagi, kita padukan antara pupuk organik dengan pupuk kimia, alhamdulillah, insya Allah hasilnya akan lebih bagus dari ini. Jadi ini salah satu kelebihan dari Topaz ini. Sekarang ini adalah musim trek Bapak Ibu saudaraku semuanya. Sungguh pun di musim trek, tapi dia tetap berbuah. Inilah salah satu daripada kelebihan kita memakai bibit unggul. Seperti yang saya pakai ini adalah bibit Topaz 3. Jadi saudara-saudaraku semuanya, para sahabat Encik Yunianto Channel dimanapun berada. Jadi ini salah satunya, tadi sudah utang-utang, ini salah satunya. Ini bagus. Ini mengeliling nih ya, nih buahnya. Jadi sebagai pengalaman dan juga pelajaran bagi kita, saya juga banyak belajar dari orang-orang yang paham dan juga pengalaman saya. Jadi kita harus wajib menggunakan bibit unggul. Ini salah satu kelebihan daripada kita pakai bibit unggul. Tidak terawat, seolah buahnya banyak. Apalagi kalau terawat. Inilah salah satu contoh daripada kita memakai varietas bibit unggul. Ini mengeliling.
Sekarang musim trek, tapi walaupun kita tidak terlalu kurang betul buah, tetap ada kita menghasilkan. Jadi mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Jadi pertama, kesimpulannya, kita sesibuk apapun kita tetap harus mengontrol kebun kita. Yang kedua, kita juga tidak boleh berpekuk tangan, tidak juga boleh mengharapkan orang lain. Kita juga harus juga mengerjakan daripada kebun-kebun kita. Yang selanjutnya, kita rutin ngecek kebun. Pertama, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh kebun kita. Apakah perlu perawatan supaya ia dibersihkan, apakah perlu pemupukan. Jadi mungkin itulah jalan sore kita pada kesempatan kali ini. Seandainya informasi ini, keterangan saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara semuanya, silakan diambil. Tapi jika tidak manfaat, silakan dibuang jauh. Dan juga saya berharap untuk perkembangan channel ini mohon dukung, subscribe, komen, like, and share. Komentar Bapak Ibu semuanya saya hargai. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.